Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terupdate seputar peristiwa dan promo yang ada di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini Lampung selengkapnya. Nah, Tribuners, kabar pertama ini masih datang dari Kota Bandar Lampung, di mana 4 orang jadi tersangka tewasnya siswa SMK BLK Bandar Lampung, di mana polisi pun membeberkan peran dari keempat tersangka. Polsek Sukarame telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang siswa SMK BLK Bandar Lampung. Korbannya bernama Gilang Ihsan Zikri yang merupakan siswa kelas 12 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK BLK. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah Astuti mengatakan pihak kepolisian telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus tersebut. 4 tersangka yakni ada B, R, G, dan juga Y. Umi menjelaskan B berperan untuk membonceng tersangka R yang memukul korban. Sedangkan G ini menabrak motor korban. Terakhir, Y adalah tersangka yang berperan untuk melukai korban dengan menggunakan senjata tajam. Namun kata Umi, baru B yang sudah diamankan pihak kepolisian. Umi menerangkan korban meninggal dunia dengan menderita luka di sejumlah bagian tubuhnya. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Senin lalu, yakni 30 Oktober 2023, sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Wai Dadi Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Umi pun membeberkan terkait dengan kronologi pengeroyokan yang menewaskan siswa SMK BLK tersebut. Di mana aksi kekerasan itu berawal saat korban menantang para pelaku melalui media sosial nih Tribuners. Kemudian ini para pelaku ini mereka sepakat untuk bertemu di Jalan Soekarno-Hatta atau tepatnya di depan SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Para pelaku ini pun datang dari arah Raja Basa dengan mengendarai 10 motor berboncengan. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri Tribuners. Sedangkan korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun sayangnya, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Ia meninggal dunia di rumah sakit dengan luka yang cukup parah. Adapun barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yakni 1 helai kaos hitam, 1 buah celana, 1 buah celana pendek, 1 buah gesper, 1 gagang kail, 1 topi merah, ada yang memiliki bercak darah dan 1 buah ponsel. Polisi pun telah memeriksa 30 saksi yang terkait dalam kejadian tersebut. Dan Kepala SMK BLK Nuryanto membenarkan bahwa salah satu siswanya meninggal akibat peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan yang terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Ini datang dari sidang paripurna DPRD Lampung diwarnai dengan bangku kosong. Ya, sidang paripurna DPRD Provinsi Lampung ini diwarnai bangku kosong pada Rabu 1 November 2023. Sejatinya sidang ini digelar pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Tapi untuk sidang ini ternyata baru dimulai pada pukul 10:40 waktu Indonesia Barat. Pantauan dari Tribun Lampung, anggota DPRD Lampung ini baru mendatangi aula sidang 20 sampai 10 menit sebelum dimulainya acara. Selain molor, Tribuners, ternyata sidang paripurna juga diwarnai puluhan bangku kosong. Hanya ada 32 anggota DPRD Lampung yang hadir, termasuk 3 pimpinan DPRD. Diketahui jumlah anggota DPRD Lampung periode 2019 sampai dengan 2024 adalah sebanyak 85 orang. Ketua DPRD Lampung Ningrum Gumai menyampaikan, peserta rapat paripurna tersebut sudah quorum. Ia menyebut total peserta sidang paripurna ini mencapai 57 orang. Selain 32 anggota yang hadir langsung,
ada 25 orang yang hadir secara daring. Sebagai informasi Tribuners, paripurna yang digelar pada saat itu ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan. Pertama, ini pembicaraan tingkat 2, laporan Bapemperda Panitia Khusus terhadap pembahasan Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, permintaan persetujuan dari anggota DPRD Provinsi Lampung konsep surat DPRD. Lalu pembahasan kedua ini mengenai penyampaian program pembentukan peraturan daerah Provinsi Lampung tahun 2024. Dan ketiga, ini penetapan target serta rencana kerja DPRD Provinsi Lampung masa persidangan 2024. Oke, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Ini berasal dari Kabupaten Pesawaran. Ada kabar di mana TPS Taman Sari yang berada di Pesawaran, Lampung ini terbakar, Tribuners. TPS atau tempat pembuangan sampah Taman Sari, tepatnya yang berada di Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung ini terbakar pada hari ini, Rabu 1 November 2023. Terbakarnya TPS itu dikonfirmasi oleh Kepala Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Irwan Syah, kepada Tribun Lampung. Dikatakannya Damkar menerima laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Pesawaran atas terjadinya kebakaran pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan tersebut, pihaknya pun menerjunkan 1 unit damkar dengan 1 regu dari Pemda Pesawaran. Katanya sejak tadi pagi pihaknya masih terus memadamkan titik api di areal TPS tersebut. Titik api tersebut menyebar dan membakar sampah di areal TPS seluas kurang lebih 1,4 hektar. Irwansyah menerangkan tak hanya mengandalkan dari damkar saja, suplai bantuan berupa air pun datang dari DLH serta PDAM. Bantuan tersebut masing-masing nih Tribuners berkapasitas air 4.000 liter tangki. Oke, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya nih ya. Setelah Gubernur Lampung Arinal Junaidi, sekarang Herman HN terima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Lampung. Ya, mantan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN dinobatkan sebagai Doktor Honoris Causa kedua pada bidang ekonomi dari Universitas Lampung. Sebelumnya diketahui Gubernur Lampung Arinal Junaidi ini terlebih dahulu dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari Unila pada Kamis lalu, yakni 26 Oktober 2023. Herman HN menyampaikan orasi ilmiahnya berjudul Pembangunan untuk Kesejahteraan Rakyat dalam bidang ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila. Prosesi pemberian gelar doktor tersebut langsung disampaikan oleh Rektor Universitas Lampung, yakni Profesor Lusmela Afriyani di GSG Universitas Lampung pada hari ini, Rabu 1 November 2023. Herman HN dalam pemaparannya pada sidang promosi Dr. HC di hadapan penguji mengatakan dirinya dalam membangun Kota Bandar Lampung memprioritaskan kemudahan mendapatkan pendidikan bagi masyarakat Bandar Lampung. Dirinya juga memprioritaskan kesehatan masyarakat hingga pembangunan infrastruktur. Ia mengatakan angka IPM Kota Bandar Lampung meningkat signifikan dan ternyata Tribuners, angka tersebut merupakan angka IPM tertinggi dari seluruh kabupaten atau kota seprovinsi Lampung. Pihaknya pun mencatat bahwa peningkatan IPM ini dilatar belakangi oleh pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur tercukupi yang dirasakan oleh masyarakat. Oke, Tribuners, selanjutnya ini kita beralih ke berita kelima ya. Berita kelima ini datang dari Lampung Selatan, di mana seorang kakek di Lampung Selatan ini aniaya warga saat petik kelapa. Kenapa ya? Kok bisa ya? Nah, Tribuners, ternyata ini Polsek Merbau Mataram Polres Lampung Selatan Polda Lampung ini berhasil mengamankan Usman Firdaus, warga desa Suban, Kecamatan Merbau Mataram yang bekerja sebagai buruan harian lepas dan pelaku penganiayaan pada Selasa 31 Oktober 2023 kemarin pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat.
Sebelumnya, pelaku ini melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban yang bernama Sabri saat korban sedang mengunduh kelapa tepat di belakang rumah pelaku yang lokasinya berada di Desa Suban, Kecamatan Merbau Mataram pada hari Selasa kemarin, yakni 31 Oktober 2023 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kasus tindak penganiayaan itu pun sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Kapolsek Merbau Mataram Ibtu Beni Aryawan mengatakan pihaknya berhasil mengamankan pelaku penganiayaan sesaat setelah kejadian. Lebih lanjut, Beni pun menceritakan terkait dengan kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh seorang kakek. Awalnya Tribuners, korban bersama dengan temannya ini yang bernama Arnaka dan Sahrudin sedang mengunduh buah kelapa yang lokasinya tepat di belakang rumah pelaku. Pada saat itu pelaku sedang memotong ranting kayu yang berada di jalan. Tiba-tiba pelaku pun lari dengan membawa senjata tajam menuju korban dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban sebanyak 1 kali. Lalu korban pun langsung terjatuh dan mengalami pendarahan yang sangat banyak akibat penganiayaan tersebut. Dan akibat dari kejadian tersebut korban pun mengalami luka yang cukup parah sehingga korban ini dibawa ke puskesmas Merbau Mataram. Lalu setelah itu korban pun diminta untuk dirujuk ke rumah sakit Airan Raya karena harus dilakukan tindakan operasi. Selanjutnya, korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Merbau Mataram untuk ditindaklanjuti Tribuners. Nah, kita beralih ke berita terakhir Tribuners. Warga Bandar Lampung dan Provinsi Lampung tentunya ini harus menyimak. Ini berita terakhir ini seputar promo ya Tribuners. Di mana ini ada promo buy one get one di Cooler City Ice Cream sampai akhir November. Jadi pada 30 November 2023 nanti. Cooler City Ice Cream sendiri ini terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 235D, Gedong Air Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Nah, di mana Cooler City Ice Cream ini menghadirkan promo yang berlangsung selama 1 bulan ini khusus edisi November, Tribuners. Bertender Cooler City Ice Cream, Lydia Okta mengatakan promonya adalah buy one get one untuk semua menu yang ada di Cooler City Ice Cream. Menarik banget nih Tribuners kalau misalkan Tribuners mau ngajak temen ataupun anaknya ataupun adiknya untuk menikmati es krim, nah langsung aja. Apalagi ini ada promo menarik ya selama bulan November. Promo ini tapi hanya berlaku khusus untuk pelajar SMP, SMA, dan SMK yang sudah follow Instagram @coolercity_Bandar Lampung. Nah, jadi kasihan banget nih ya yang masih SD belum bisa dapat gratisan. Jadi kalau misalkan Tribuners mau dapat promonya, Tribuners harus sudah SMP, SMA atau SMK dan jangan lupa untuk follow dari Instagram Cooler City Bandar Lampung. Dan apabila saat membeli es krim tidak menggunakan seragam sekolah, maka Tribuners ini harus menunjukkan kartu pelajar sebagai bukti kalau misalkan Tribuners adalah seorang pelajar. Tapi Tribuners, promo ini hanya Tribuners bisa dapatkan setiap pukul 1 siang sampai pukul 5 sore. Tak hanya itu, Cooler City Ice Cream ini memberikan promo menu baru, yakni minuman dan es krim yogurt. Enak banget ya, menarik banget. Dan untuk minuman yogurt ini, promonya beli minuman yogurt varian apa saja akan mendapatkan gratis es krim cone. Lalu es krim yogurt promonya beli es krim yogurt akan mendapatkan potongan harga spesial. Nah, banyak sekali varian menu yang tersedia di Cooler City Ice Cream ini. Jadi ya Tribuners yang penasaran bisa langsung follow Instagramnya atau datang langsung ke outlet terdekatnya yang ada di Gedong Air Bandar Lampung Tribuners. Nah, Tribuners mungkin itu saja berita terupdate dan juga teraktual serta terpercaya dari Tribun Lampung dan sampai jumpa di tayangan berikutnya.